Jadi ruang operasi ini juga nanti bisa menjadi rujukan beberapa rumah sakit yang memang belum menggunakan rumah sakit standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AMR Mujur TV. Kali ini saya berada di depan Rumah Sakit NO Ibu dan Anak Cakra Medika yang berada di Turibang. Dan ini adalah progres pembangunan rumah sakit yang sudah mencapai 90% kurang lebih ya. Dan nanti malam kita akan mengadakan rapat dengan Suriah NO Cepu beserta pihak kontraktor ataupun pengelola rumah sakit NO Cakra Medika. Seperti apa? Mari kita saksikan pemaparan bersama, dan tentunya adalah penjelasan mengapa sampai ada investor yang mau membangun rumah sakit yang sudah beberapa tahun ini mangkrak. Oke, mari kita simak bersama-sama. A few moments later. Sebenarnya kesepakatan kami dengan NU ini juga tidak serta-merta kemudian kok langsung dengan NU. Sebenarnya kami ini sudah mencari melanglang buana, tidak hanya di Jawa, Pak. Kami sudah sampai ke Kalimantan untuk mencari lahan untuk membuat rumah sakit baru. Ya, terus kita juga kemarin ditawari itu di Ring 1 IKN. Jadi kita mau membuat rumah sakit juga di sana awalnya. Nah kemudian kok tidak sampai ke Jombang juga, Pak. Dari Jombang itu Pak Iwan, kami sudah sama dengan Pak Iwan. Sebelum kami pulang itu beliau menyampaikan, ya gitu kita tak soal sama Gus Dur dulu. Jadi beliau itu yang kemudian mengajak kami untuk ziarah di makamipun Gus Dur. Nah mungkin dari situ chemistry-nya ini sudah mulai terbangun. Entah bagaimana caranya, kok saya juga nanti tahu-tahu bisa nyambungnya ke Cepu. Nah di Cepu ini ternyata setelah kami soal ke mari pertama kali, di situ ada tanda tangannya Gus Dur. Nah, mereka menarik Gus Allah menunjukkan jalan mereka kan kita bagaimana terus ya. Nah, terus yang kita cari itu sebenarnya malah melanglang buana dari seluruh Indonesia. Kami memang berencana mengembangkan program pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah kemudian rumah sakit itu kami resmikan peletakan bata pertama itu tanggal 27 atau 28 September. Pengerjaan menikah dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan. Persis 6 bulan. Akhir bulan menikah berarti kita masuk di angka 6 bulan. Sama perjalanan 6 bulan menikah memang kami kebut rumah sakit ini pembangunannya melalui Bapak Mirsani. Jam 9 malam Bapak Mirsani lewat situ juga masih ada tukang-tukang kami yang bekerja. Tukang kami bekerja sampai dengan jam 10 malam. Terus kita memang punya target 6 bulan rumah sakit itu harus selesai. Ya, tapi meskipun kami gunakan waktu itu pendek 6 bulan, kami memilih bahan-bahan yang berkualitas, dan memang pekerjaan kami juga pekerjaan yang memang tidak asal kita mengerjakan. Nah Bapak Ibu sampai Mirsani sampai ke dalam mungkin berbeda nanti Bapak-Bapak. Kalau di luar memang baru kita kerjakan di akhir-akhir ini saja di luar. Oke, Bapak-Bapak sekalian, sebagai gambaran rumah sakit ini nanti itu adalah rumah sakit pertama itu untuk izin operasionalipun menikah rumah sakit ibu dan anak. Atau spesialisasi itu rumah sakit melahirkan. Nah di dalam selling point kami di rumah sakit ibu dan anak menikah, kami menggunakan satu alat USG yang memang di sini belum ada. Kami menggunakan alat USG 3 dimensi yang real time, Bapak Ibu. 4 dimensi yang real time, mohon maaf. Kalau di sini kan paling 3 dimensi. Nah, saya kemarin sudah survei ke PKU, saya sudah survei ke RSUD. RSUD memang sudah 4 dimensi tapi belum real time. Terus bedanya real time menikah mengatakan menawi bapak-bapak sekalian bawa pilih menikah sampai sebut tadi. Kalau USG menikah bentuk bayi menikah sudah seperti video. Nah, terus betul-betul kita bisa melihat
tumbuh kembang bayinya, kita bisa melihat nuwun sewu jenis kelamin bayinya. Itu akurasinya 90%. Kecuali Gusti Allah berkehendak lain Terus itu yang sebagai unggulan kami. Kemudian kami lengkapi dengan ruang operasi yang dengan standar internasional. Terus di bawah itu kalau bapak-bapak masuk ruang operasi itu, kalau kita melihat rumah sakit NU yang dulu, menikahkan rumah sakit ini kan ruang operasi ini pun bentuk sudut-sudut ngaten panji. Ini kan sudut-sudut. Nah, untuk standar regulasi yang baru, kita sudah tidak diperbolehkan menggunakan sudut, kami sudah menggunakan bahan-bahan yang landai. Jadi di sini itu bentuknya bulat. Nah, kenapa kok begitu? Sudut-sudut itulah nanti yang tempat atau sumbernya virus dan penyakit. Itu makanya betul-betul dikurangi. Itu khusus untuk ruang operasi. Kemudian dindingnya juga kita lapisi vinil. Vinil itu supaya rigid. Kalau dalam bahasa kami rigid itu apa? Dinding dan lantai itu rigid. Contohnya pun mengatakan Bapak Ibu, yang namanya ruang operasi itu kan bedah. Nah, akan kemungkinan besar untuk tumpah darah di situ. Jadi bukannya Indonesia merdeka, tapi tumpah darah karena operasi. Nah, itu biasanya kan tercecer, itu kemungkinannya sangat besar. Nah, ketika zaman dulu, mungkin ruang operasi rumah sakit yang dulu kan masih pakai lantai. Meskipun bisa dipel, tapi di natnya itu masih ada virus. Masih ada virusnya. Nah, sekarang kita lapisi di bawah itu menggunakan bahan vinil. Jadi betul-betul dia tidak bisa meresap, dilap menggunakan alkohol dan itu sudah langsung bersih. Jadi tidak ada nat sama sekali di dalam rumah sakit. Ketika masuk dalam ruang rumah sakit, ruang operasi itu ada 3 fase. Yang pertama masuk ruang konsolidasi dulu, baru masuk ruang tindakan. Setelah ruang tindakan nanti di sebelahnya itu ada ruang rehabilitasi. Jadi kalau sudah dibius di situ, kemudian keluar menunggu sadar. Setelah siuman, kemudian kami pindahkan ke ruangan yang perawatan. Itu untuk ruang operasi, dilengkapi juga dengan ruang khusus melahirkan atau ruang nifas. Itu ada yang menikah. Kemudian di lantai bawah lagi juga kami menggunakan X-ray. X-ray yang memang X-ray yang namanya Mindray. Jadi Mindray itu yang sekarang lagi in. X-ray-nya itu yang bisa lebih detail daripada kita menggunakan ronsen zaman dulu. Nah, X-ray itu juga tidak berhenti hanya di X-ray. Kami punya X-ray yang memang double. Artinya bisa nanti suatu saat kita bisa gunakan X-ray yang muter satu kepala. Jadi bisa menggunakan X-ray yang muter. Itu fungsinya bisa untuk kepala, fungsinya bisa juga untuk gigi. Kalau Bapak Ibu biasanya pun ke dokter gigi atau ke rumah sakit gigi menikah kan ada foto rahang. Foto rahang itu muter. Terus menikah kami memang berkomitmen menjadikan rumah sakit NU RSCA NU Cakra Medika menikah menjadi rujukan dari beberapa rumah sakit dengan standarnya yang high, yang tinggi. Kata Bapak Ibu. Kemudian kami juga pertama memiliki 6 VVIP. Jadi ruangan itu besar, itu yang VVIP, yang 3 menikah ada balkonnya, yang 3 memang tidak ada balkonnya, tapi kami berikan jendela besar yang bisa melihat ke ruangan-ruangan di sebelahnya. Nah, fasilitas di ruang VVIP menikah ada balkon, kita berikan sofa, TV-nya itu 43 in dalam tadi mampir sama Pak Mukrisan, yang 43 in. Dan menggunakan di toilet, di kamar mandi itu ada air panasnya juga. Dan terus nanti bagi penunggu menikah merasa sangat nyaman, kita berikan sofa nanti di teras, itu juga kita berikan kursi santai. Menawi poro alim ulama cepu menikah kan biasanya pun kan poro ahli hisab. Terus menikah kami siapkan ruangan ahli hisab kagem bapak-bapak sekalian. Nah, lanjut di lantai 2 menikah. Di lantai 3 menikah untuk ruangan kelas 3. Kelas 3 menikah satu kamar itu ada yang 3 orang, ada yang 6 orang. Kemudian di lantai
satu gedung B, blok B. Enggak kalau rumian memang ruang rawat inap ya Pak ya, yang gedung B itu ruang rawat inap. Itu di lantai 1 kami bangun strukturnya total baru. Itu memang bangunan struktur yang lama yang kami hilangkan semua. Kami bangun struktur baru 2 lantai. Itu lantai yang 1 itu untuk poli itu untuk merawat jalan. Nah, di rawat jalan itu nanti yang saat awal pertama kami harus ada yang namanya dokter obstetrik atau SPOK, dokter kehamilan. Kemudian dokter spesialis anak 1, terus kemudian ada lagi yang karena para sesepuh NU meninggalkan biasanya kan kita melayaninya kan tetap para sesepuh NU itu kami di saat awal yang seharusnya spesialis penyakit dalam menikah kalau untuk RSI belum perlu. Tapi karena kami melayani NU, kami berkomitmen untuk menyiapkan dokter spesialis penyakit dalam. Terus memang ini rumah sakit RSIA khusus karena memang saya dari awal saya sampaikan ke Pak Iwan bahwasanya harus ada rumah sakit penyakit dalam karena yaitu untuk melayani para sesepuh ibu. Terus nanti ada juga kalau untuk khusus nanti karena kita menyediakan ruang operasi, jadi ruang operasi ini juga nanti bisa menjadi rujukan beberapa rumah sakit yang memang belum menggunakan rumah sakit standar. Dokter paru nah tentu lanjut lah menikah nanti ada dokter khusus anestesi. Jadi memang kita tidak hanya melayani pasien kami sendiri, kami nanti ada tim marketing nanti ada 2, itu digital marketing sekalian dengan field marketing atau marketing secara konvensional yang nanti kami bekerja sama dengan beberapa instansi, kami bekerja sama dengan klinik-klinik di beberapa daerah di sekitaran Cepu, Bojonegoro, kemudian Blora, kemudian kalau bisa nanti kalau di depan dengan spesialisasi dokter. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sampaikan dulu, ketika nanti kami setelah selesai soft opening, kami tim dari komisaris akan mengadakan bakti sosial Bapak Ibu. Bakti sosial operasi mata katarak gratis. Yang nanti akan kami datangkan itu dokter-dokter spesialis mata dari UGM. Jadi nanti mungkin ada 4 atau 5 dokter yang awal kami datangkan, itu kita betul-betul memberikan social responsibility, itu berupa operasi katarak secara gratis. Begitu selesai kami mendapatkan izin operasional, kemudian kita soft launching, karena ini kan memang masih bulan Ramadan jadi kita tidak bisa itu, mungkin setelah bulan Ramadan karena kan waktunya juga nggak terlalu panjang. Setelah Idul Fitri kami akan adakan yang namanya grand opening. Insya Allah dengan bantuan ibu para sesepuh nanti insya Allah akan kami laksanakan tanggal 26 Mei Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, untuk fasilitas rumah sakit nanti dari Bapak Ibu sekalian menikah, seluruh kamar kami siapkan AC Bapak Ibu. Jadi sampai dengan kelas 3 itu kami siapkan AC. Karena sebenarnya itu AC itu kan menurut saya keluhan saya Pak. Karena memang panas serap ini orang gua AC akhir gitu kan. Nah kemudian kami kemarin memang khusus saya minta semua ruangan menggunakan AC. Itu supaya tujuannya adalah membuat pasien menikah nyaman. Kalau pasien menikah nyaman, remen di tempat kita, insya Allah cepat sembuh. Target saya setelah rumah sakit jalan, saya akan menambahkan lagi fasilitas yang disebut hemodialisa center. Hemodialisa center menikah, Bapak Ibu pernah besok, terus sepuh-sepuh menikah kalau cuci darah Bapak Ibu. Nah cuci darah ini memang satu sisi kita mengakomodir dari kebutuhan cuci darah yang ada di Cepu, itu memang baru ada di PKU Muhammadiyah, dan itu pun hanya ada 2 atau 3 alat.
Insya Allah dengan pantunganipun Bapak Ibu Bapak sekalian, kami akan membuatnya itu 20 bed, 20 masjid. Bismillah. Nyuwun pantunganipun Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa jangan dipakai Pak. Kalau bisa jangan ada yang pakai. Insya Allah juga nyuwun pantunganipun Romo Kiai kalian para sesepuh, dalam 1 tahun insya Allah target saya harus naik menjadi rumah sakit umum dengan menambah bed menjadi 50 bed di tahun pertama. Terus kalau kita naik ke rumah sakit umum itu harus kita lengkapi penyakit dalam, bedah, kemudian gigi, apalagi ya, geriatri, ada 4 kita tahu. Kemudian sampai dengan 3 tahun kita akan mengembangkan, insya Allah Bapak Ibu, nyuwun donganipun, kita akan bangun yang 4 lantai terintegrasi di belakang. Jadi yang sekarang ini nantinya untuk sementara kami jadikan lahan parkir. Nah, lahan parkir itu memang kita gunakan seperti itu karena memang kami punya rancangan. Itu di belakang sudah kami rancang nanti untuk 4 lantai yang terintegrasi. Jadi dari mulai ruang operasi, ruang apa nanti di satu gedung gitu. Yang di depan itu nanti untuk ruang klinik, ruang rawat jalan, fasilitas-fasilitas umum yang lain. Benar aja? Ada ruang khusus untuk NU. Di situ di dalam gambarnya itu ruang Pak Kiai. Terus sambil ngopi, mereka tidak afdol kalau kita tidak sambil hisab. Selain ahli hisab dilarang masuk. Mereka gambaran utama rencana rumah sakit mereka. Dalam menyebut doa bapak-bapak sekalian, secara tulus dari kami, saya sebagai wakil dari PT Cakra Nusantara Medika dengan sangat memohon doa Bapak Ibu sekalian.